selamat siang. Sudah makan siang semua ini? Ketemu lagi di After Lunch Talks bersama saya, Erwin Krisnanda. Kali ini kita akan bicara banyak mengenai bass dan kehidupannya dengan talkmate saya yang keren dan handal, Roni Wijaya. Akhirnya. Apa kabar, Ron? Baik, baik. Ya, teman-teman, pertemuan saya dengan Master Bassis Roni Wijaya ini, seingat saya waktu itu, pertama kali ketemu itu, kita langsung kayaknya ada di satu pelayanan ya. Roni ini main bass dengan beberapa teman. Dan saya perhatikan waktu itu, Roni ini tidak pernah lepas dari bassnya. Sampai di kamar tidur dia pegang bass dan tangannya main latihan jari terus. Serius, saya ingat banget itu. Saya pikir, wah ini luar biasa nih. Tidak banyak orang yang menghidupi gitu loh. Ya main musik biasa, latihan. Kalau latihan ini enggak, sangat menikmati. Dan setelah ketemu lagi, udah bagus banget mainnya. Itu tahap yang saya ingat. Terus yang terakhir kali saya lihat, dan semua yang ada di Instagram, udah luar biasa. Bener-bener basement ya. Ron, mau tanya ya Ron. Siap. Bedanya main bass dengan main musik yang lain menurut kamu apa? Kok kamu milih bass itu kenapa sih? Pasti bisa yang lain juga toh, gitar bisa ya kan? Pasti start dari gitar. Bisa. Tapi kenapa bass? Jadi ceritanya sebenarnya agak lucu. Awalnya itu alat musik yang pertama kali saya belajar itu sebenarnya drum, Pak. Oh iya? Iya. Dulu Ricky yang ngajar, kakak saya. Iya. Setelah beberapa kali kayaknya kok waktu itu saya baru masuk SMP kayaknya. Itu belajar drum SMP. Terus kayaknya saya susah fokus gitu untuk main drum steady itu. Saya susah fokus. Jadi kayak misalnya beatnya 8 beat ya, 1 2 1 2 itu kadang saya lupa ini setelah ini 1 atau 2 ya. Setelah ini 1 atau 2 ya. Oh iya? Pasti gitu, iya. Dulu waktu SMP. Terus habis itu belajar ini apa karena koordinasi? Maksudnya kan main drum itu 4 bagian tubuh ini bisa koordinasi pisah-pisah. Apa itu kesulitannya atau apa? Kayaknya sih dulu saya itu semacam short term memorinya itu agak kurang baik. Oh iya? Jadi loh, padahal kan kepake juga di bass mestinya ya. Terus gimana tuh? Nggak tahu, kayaknya dulu itu main drum itu ya mungkin faktor koordinasi juga ya. Jadi fokusnya agak banyak gitu ya. Kan 4 bagian tubuh. Terus habis itu akhirnya belajar gitar sama teman-teman di kampung itu. Kan waktu zaman dulu kan belum banyak gadget kayak sekarang ya. Jadi kalau nganggur ya gitaran gitu. Di jalan-jalan gitu kan gitaran. Ya wis akhirnya ngamen nggak? Sambil ngamen enggak? Sempet ngamen? Nggak sempat. Iya. Belajar gitar dari beberapa teman sampai akhirnya tahap ke kunci bar yang F, B segala macam itu. Oh iya. Saya ngerasanya kok tangan saya ini susah gitu. Untuk perform chord yang kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu sempat mutung sebenarnya main gitar mutung, akhirnya tapi tetap main gitar, tetap pelayanan main gitar. Jadi tapi ya ala kadarnya gitu, Pak. Terus waktu itu di gereja lihat Kian Lee. Lihat Kian Lee ini salah satu pemain bass lama. Legend juga itu ya. Legend juga itu. Jadi lihat Kian Lee main bass itu kok kayaknya menarik. Terus senarnya cuma 4 waktu itu mikirnya. Kayaknya lebih gampang ini senarnya cuma 4. Iya. Terus akhirnya ya dari situ akhirnya saya mulai belajar main bass. Pakai bassnya gereja dulu, Arya Pro 2 warna putih. Wah, inget ya? Iya. Ingat. Itu bass yang sangat berjasa sekali. Karena saya baru punya bass sendiri itu baru zaman kuliah sih. Jadi 6 tahun itu saya belajar bass itu tanpa punya bass sendiri. Jadi pakai bassnya gereja, pinjam bassnya teman, bawa pulang bassnya Kian Lee. Kadang-kadang bawa pulang bassnya teman band. Banyak sekali bass yang saya bawa pulang ke rumah itu. Tapi sudah mulai fokus pengen bass ini ceritanya ya? Ya. Waktu akhirnya belajar bass terus langsung kayaknya ya aku cocoknya sama ini. Karena yang awalnya saya pikir gampang karena cuman isinya
senarnya cuman 4, Empat itu senar. ternyata ya ternyata nggak gampang-gampang banget gitu. Jadi Oh iya. Tapi tidak yes, potong lagi sudah ya? enggak. Karena kayaknya kali ini udah klik gitu kayak nemu Oh. inilah ini maksudnya ini deh kayaknya Iya, ini iya, gitu iya. yang aku cocok seneng bass sih sebenarnya karena jadi dia itu punya 2 fungsi kan. Iya. Bisa sebagai melodi, bisa sebagai Hmm. apa namanya kayak dia itu sebagai jembatan antara harmoni sama beat gitu. Jadi Oh bass iya. ini di tengah-tengahnya gitu. Kayaknya kalau melodi itu spesifik banget ya. Lebih ke Ya, arah ya, apa ya? Apa enggak berhubungan dengan chord? chord Artinya ya, harmoni ya berarti ya. ya. Jadi satu harmoni dengan chord, yang satu koordinasi ritme dengan drum gitu ya. Betul. Maksud saya gitu. Tantangannya di situ ya. Jadi harus tahu, harus satu connect dengan drum, yang satu connect dengan harmoni, dengan chord gitu ya. Benar. Kalau masalah melodi itu, nah ini Iya, yang beda bahaya nih. lagi. Kalau Iya, main iya. bass, pikirannya melodi itu malah bahaya ya. Tengkar sama Victor Wooten ya. temen-temen gitu. Iya. Iya ya. Oh, sejarahnya begitu. Jadi setelah itu Iya. sudah enggak kemana-mana, bass terus ya. Setelah itu ya, Main setelah bass itu terus. udah bass terus. Main bass terus. Ya, terus setelah ketemu bass dan dikembangkan, lebih banyak ngebandnya waktu belajar atau lebih banyak explore teknik sendirinya? Kalau saya itu ada masanya gitu Pak. Jadi awal kali belajar itu saya belajar banyak teknik sebenarnya. Iya. Pokoknya waktu dulu ya kayaknya kebanyakan musisi yang muda itu selalu ngejar teknik gak sih? Maksudnya senang yang cepet, senang yang slap gitu, tapping gitu. Meskipun pada akhirnya semuanya akan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Jadi betul. Kayak misalnya aku dulu waktu SMA ngulik slap nih. Tapi ya masa lagu ballads gitu slap gitu ya. Di slap. Oh iya. dulu pernah punya pengalaman gitu lagi suka-sukanya teknik slap gitu. Terus sempat punya band recording kan dulu. Indie gitu. Kebetulan waktu itu ada musik produsernya, aku lupa namanya. Kecil-kecil gitulah pokoknya. Belum terlalu terkenal sih. Terus waktu itu kita bikin lagu yang medium slow lah. 8 beat kalau nggak salah itu. 8 beat. Itu, ya. Itu waktu itu aku mainnya sempat ada lick slap gitu. Terus langsung si produsernya, loh Mas, kalau main lagu slow jangan di slap. Sampai gitu ya. Iya. Terus sampai itu baru. Ini sudah mau recording ini padahal ya. Lagi take recording gitu. Belum. Waktu itu baru apa ya istilahnya? Sebelum proses recording. Pre-production. Benar. Latihan. Waktu pertama gitu ya. kali ketemu ya. Kamu memang bikin itu atau iseng gitu nge-slapnya? Maunya jadi, gitu sebenarnya ya. Kepingin gitu. Iya benar. Tahun-tahun itu yang tak dengerin tuh Marcus Miller, terus Marcus Miller itu kalau produksi kayak Luther Vandross itu kan soundnya dia tetap slap kan meskipun ballad. Gitu. Ada slapnya, iya. Jadi ya mungkin waktu itu apa ya musik kepingin lebih seperti kotak. itu ya. Musik lebih kotak-kotak. Lebih kotak. Iya. Jadi saya ngerasa dulu itu era musik itu lebih kotak-kotak nggak sih daripada sekarang. Jadi kalau rock ya rock aja. Iya. Kalau pop ya pop aja, nggak ada yang pop itu ada unsurnya jazz. Kayak sekarang gitu kan nggak terlalu kotak-kotak gitu ya. Sebenarnya mulai 80 ke atas tuh sudah mulai. Contohnya seperti mulai 80-an tuh kayak Josh Benson, itu kan artis jazz tuh. Suatu ketika dia bikin album yang 2020, itu yang ngetop tuh 2 lagu ballad. You are the love of my life. Iya. Nothing's gonna change my love for you. Itu album jazz sebenarnya. Sebelum itu albumnya Josh Benson ini semua jazz. Nah, di situ dia munculin 2 lagu ballad malah ngetop. Nah, itu jadi susahnya di situ. Dan pemainnya di album itu drumnya Dave Weckl, gitu-gitu. Terus keyboardnya David Pate. Jadi pemainnya sudah mulai nyampur. Jadi mulai 80-an itu, kalau kita perhatikan album-album itu isinya ya orang-orang itu semua. Gitu. Mulai ada drum mesin. Itu Dave Weckl ya? Itu kalau drumnya itu enggak. Dave Weckl main di lagu lain di album itu.
Kalau Nothing's Gonna Oh Change, iya. kalau nggak salah Carlos Vega. Carlos Vega itu kan Woi, anu ya, pukulannya Latin itu Pak mantep ya. ya. Enggak, Carlos Vega enggak selalu Latin, tapi pukulannya mantep. Oh, mantap. Kayak David Foster tuh sebelum mati, sebelum meninggal Carlos Vega, kemudian Carlos Vega yang main drum. Oh, Nah, sebelum ini. Siapa? John Robinson ini ya? ya, yang lama-lama. Oh Nah, ya. kemudian di era itu, jadi kalau kita perhatikan album-album top, yang main tuh orang jazz kebanyakan. Nah, terus disebut pop progresif. Nah, masuk ke Indonesia mulai 90-an, mulai seperti kayak Faris RM, Chandra Darusman, itu orang jazz semua kan. Mereka bikin album namanya pop kreatif kalau di Indonesia. Nah, mulai nyampur. Oh, Kalau mulai di fusionnya jazz saya dari situ lihat ya? mulai fusion itu 80-an juga. Lee Ritenour itu, Cassiopeia itu kan mulai 70-80. Nah, terjadi fusion. Fusion itu kan gabungan. Iya, Sebelum itu benar. memang terkotak-kotak sebelum itu. Tapi mulai 80-90 itu mulai gabung. Oh, iya. Kayak Iya, misalkan jadi album-album gimana? ya mungkin waktu itu produsernya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu aware sama musik waktu itu ya. Jadi Nah, ini penting ini. Saya mau masuk karena kamu nih saya lihat ada sessionist ya, sering main di mana-mana. Menurut kamu antara main band dengan grup, jadi satu grup terus sama sessionist itu bedanya di mana? Jadi kalau sessionist itu seseorang pemain musik yang available, yang siap bisa main dengan siapa saja, betul ya? betul, Jadi dia dipertaruhkan kemampuan dia mengapresiasi sebuah musik dan berkolaborasi, dan tentunya punya teknik yang cukup untuk bisa tektok atau komunikasi kolaborasi dengan yang lain. Padahal bisa pindah-pindah tuh kalau sessionist ya. Sessionist benar. sebenarnya banyak dipakai di studio. Tapi kalau di sini ya maaf kayak wedding gig di Surabaya kayaknya sessionist juga ya, Disebut pindah-pindah sessionis grup. ya. Terpaksa. Iya. Nah, itu menurut kamu bedanya dengan main dalam satu grup band, tadi kan katanya ada punya band gitu. Nah, bedanya apa, suka dukanya apa, plus minusnya apa? Supaya teman-teman tahu, oh bedanya main musik, ini sudah dalam ya teman-teman. Kalau main musik yang setelah belajar mulai profesional, ini ada dua pilihan nih. Kita punya grup yang selalu sama, jadi membentuk bersama-sama dengan satu filosofi dan visi yang sama. Tapi yang satu namanya sessionist. Nah ini Roni coba kasih masukan untuk semua. Oh, saya harus seperti apa supaya bisa seperti Roni gitu. Iya, ini yang tadi, sorry, ini agak jumping. Ini tadi Kian Lee ngomong albumnya George Benson dimarahi sama fansnya katanya. Iya, betul. Waktu itu dimarahin. Karena Josh kok nggak pop. Tapi justru dua itu ngetop banget itu. Dua lagu itu kan. Oh, iya. Bener. Oh, iya. Jadi, kalau sessionis, sebenarnya sessionis ini, kalau di Jakarta trennya sessionis itu player yang ngiringin artis. Tapi kalau di Surabaya ini kasta tertingginya pemain band ini kan main di wedding. Oh gitu ya? Iya. Nah ini saya belum tahu. Iya, kayak bukan kasta juga sih, kayak achievement paling tinggi ini sebenarnya main di wedding. Setelah itu nggak ada ya? Nggak ada. Paling tinggi itu main weddingan. Bener. Karena waktu itu sempat saya datang ke seminarnya waktu itu di Bali tentang musik original pokoknya. Jadi zaman sekarang itu di Surabaya tepatnya itu udah nggak ada lagi musisi yang bisa istilahnya diajukan sebagai musisi nasional gitu. Kalau dulu kita punya Dewa, punya Dewa, punya Padi, tapi kalau zaman sekarang itu kayak nggak ada lagi itu Pak. Oh iya ya. Bener nggak sih? Kenapa itu katanya? Iya benar di Surabaya. Tapi justru Ron, saya buat ini talkmate saya semua itu harus orang Surabaya. Oh iya. At least dia pernah berkiprah di Surabaya terus sekarang di mana? Kayak kemarin Fabio itu bikin albumnya semua di Surabaya. Kemudian dia sekarang di Dubai. Jadi semua yang ngomong-ngomong sama saya harus dari Surabaya, supaya bisa mengekspos gitu. Hometown ya. Iya. Terus gimana itu tadi? Iya, jadi kayaknya memang dari Surabaya ini entah dari apresiasi masyarakatnya yang kurang sehingga talent-talentnya itu kurang merasa didukung, akhirnya nggak terlalu banyak berkecimpung di dunia yang original. Saya kurang tahu pastinya sih alasannya kenapa, tapi
original tuh maksudnya seperti Original bikin maksudnya album gitu ya? karya sendiri. Karya sendiri. Karya Oh sendiri. iya iya. Jadi tentang sessionis sama grup band tadi aku ya. Jadi kalau dulu yang pernah muncul menasional siapa? Coba. Dari di Surabaya yang Surabaya, menasional Padi, Padi, Dewa, ya. Setelah ya. itu kira-kira Master Setelah Q tuh sampai ya? Master Key, Sampai bikin Master album? Key, Master Key kayaknya sampai bikin album, cuman kayaknya nggak terlalu booming lama ya. Oh, udah sampai ngetop itu Nggak, ya. iya, sempat ngetop juga sih di era-era 2000-an itu, cuman kayaknya nggak terlalu lama juga sih. Oh, Tapi setelah seperti era Grass Rock nggak Master, bikin ya? Bikin saya ya, kurang Grass tahu, Rock Pak. ya? Oh, anu ya, Kamu Eddie masih Kempot kecil. itu ya? Iya. Oh iya, Rere. pernah Gitu. dengar, ya pernah dengar. Nah, Cuman itu setelah keren itu, loh. orang Surabaya pindah ke Jakarta cuman sebagai sesionis nggak sih? Sesionis. Oh iya. Nah, ini anunya apa? Benang merahnya. Jadi ketika mereka mau menasional, kebanyakan kemudian pindah ke Jakarta, ya. Benar, benar. Nah, di Jakarta itu kalau nggak sampai booming, grupnya kan vakum tuh, nunggu rekaman berikutnya, nunggu apa. Tapi mereka harus stay di Jakarta. Akhirnya jadi sessionis tadi, benar main banget. apa ya, keleleran gitu. Benar banget. Grass Rock Mau ada nggak mau beberapa akhirnya katanya. tetap Yanli ini. mau nggak mau tetap harus cari duit ya Pak ya untuk stay di jalan grupnya itu. Iya, Jadi iya. sebenarnya bedanya kalau main di grup sama sessionis itu, kalau sessionis ini sebenarnya kita udah nggak ngomong tentang kita lagi, kita ngomong Nah, ini penting. tentang artisnya. Artisnya ini kebutuhannya apa? Misalnya artinya support artis ya. Ya. Sessionis itu bermain untuk seorang artis atau sebuah produksi atau sebuah band yang lain gitu ya, yang bukan kita member dari bandnya ya. Oke. Jadi contoh lah. Yanli kasih tahu kalau band rock kebanyakan dari Surabaya katanya. Ya benar juga ya. Jakarta paling apa? Edani, Gong 2000 zaman dulu. Iya. Tapi kalau yang banyak dari Surabaya betul-betul. Power metal. Jawa Timur itu Jawa Timur banyak rock. Terus Jamrut Surabaya. Basisnya aja yang dari Surabaya kayaknya. Oh, tapi produsernya Lox Labor itu Surabaya loh itu. Surabaya ya. Iya. Oke, balik lagi. Sessionis dengan band. Nah, kita sekarang mengerucut ke sessionis ya, supaya teman-teman tahu harus seperti apa untuk menjadi sessionis yang terlaris seperti Roni ini. Jadi kalau dibikin list pilihan untuk pick up pemain sessionis, mungkin untuk bass Roni nomor 1 kayaknya. Pilihan pertama ya di Surabaya. Enggak juga. Jadi gimana, Ron? Kalau sessionis itu sebenarnya nurut sama MD-nya sih, lebih tepatnya. Oh. Enggak melulu tentang, ya tetap artisnya sih. Cuman dari artis itu kan nggak langsung ke player kan, tetap ada artis itu ke MD-nya dulu, baru ke kita. MD, music director ya. Oke. Iya. Jadi tergantung nih kita ikut MD siapa gitu. MD yang bener itu MD yang pinter sih. MD yang pinter biasanya sih tahu banget kebutuhan artisnya. Jadi kalau direct itu lebih gampang. Kalau MD direct itu maksudnya apa? Direct kita. Oh, mendirect. Mengarahkan. Iya. Iya. Maksudnya ngarahin playernya lebih gampang. Jadi misalnya kayaknya ini terlalu rapet deh, Ron. Mungkin lebih lost gitu mungkin. Itu contoh ya, Pak. Jadi udah nggak lagi main asik sendiri sih kalau misalnya main session itu lebih merhatikan ke artisnya. Nah, jadi sessionis itu tidak boleh egois atau tidak boleh mementingkan diri sendiri ya. Main seenak sendiri, enjoy sendiri ya. Justru harus ngikuti arahan dari MD. Lah MD ini nanti diminta oleh artis untuk maunya ngapain gitu ya. Nah, persiapannya gimana, Ron? Kalau seseorang yang belajar bass kepingin jadi sessionis itu persiapannya gimana? Ngulik lagu yang kamu berapa tahun sampai siap jadi sessionis yang handal gini? Ready untuk ayo main apa aja siap gitu. Berapa tahun? Juga sih. Iya, sampai sekarang sih Pak masih belajar. Iya, sampai sekarang masih belajar. Karena kan namanya lagu juga masih banyak ya. Sebenarnya kalau saya ini kelemahannya itu kadang kalau lagu yang lama banget gitu, lagu yang era-eranya, misalnya siapa ya?
Yang saya nggak tahu itu banyak kok, era-eranya Mus Mujiono misalnya. Iya. Oh, Mus Mujiono. Iya, Mus Mujiono itu adiknya Mus Mulyadi loh, tahu ya? Tahu. Satunya keroncong, satunya jazz ya. Ya itu lucu itu. Jadi Mus Mujiono itu waktu di Surabaya yang ngerekam dia pertama itu papa saya. Wih. Jadi Mus Mulyadi dan Mus Mujiono ini yang ngerekam papa saya awalnya di Surabaya sebelum pindah ke Jakarta. Dan dia cerita bapak saya, bahwa Mus Mujiono ini orang yang mau belajar. Jadi dia tuh belajar bisa main skating seperti Josh Benson. Itu dia latihan sendiri. Dia coba sendiri. Jadi iya, jadi kelihatan. Nah, seperti saya lihat kamu dulu, ketemu kamu di kamar main bass apa, pokok bass digendong kemana-mana. Nah, ini seperti itu. Jadi ketika jadi, terus lihat di TV gitu bilang, ini dulu Nono, namanya Nono. Nono ini dulu, wah kemana-mana gitar, terus dia latihan sendiri. Karena zaman itu tidak ada internet, tidak ada apa loh. Lebih susah. Tapi dia bisa jadi seperti disebut Josh Benson-nya Indonesia. Nah itu kayaknya satu achievement yang luar biasa. Iya. Nah itu Ron tadi. Jadi sessionist itu apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang belajar? Mesti gimana belajarnya untuk jadi sessionist itu? Belajar ini, belajar itu misalnya. Kalau saya sih Pak, saya itu belajarnya yang pertama ngulik lagu, rajin ngulik lagu. Ngulik lagu. Jadi ngulik lagu itu gimana? Ada lagu, kita pelajari bassnya tok gitu ya? Dari chord, dari licks-nya gitu? Sebenarnya kamu nek ngulik lagu ya Pak? Kalau ngulik lagu kamu caranya gimana? Kalau aman aja sih, aman aja itu dengerin lagu, cari chord-nya itu aman. Dengerin lagu, cari chord-nya, cari lick-nya tahu chord saja ini ceritanya. Bener. Ya. Tahu chord saja. Chord tahu, birama tahu, first chorus tahu, oke, ya kan? Ya, bagannya tahu, ritmenya tahu, stylenya tahu, kapan singkup itu tahu, itu aman. Lah itu kalau supaya aman dihafalin atau ditulis? Nah, ini kalau saya itu aliran ditulis, Pak. Oh, tulis. Aliran baca saya, ya. Jadi karena short term memory sering hilang itu ya. Jadi harus ditulis berarti. Oh. Ya. Oke. Enggak, kalau sekarang sih lebih ke apa ya? Kalau dunia wedding itu kan lagunya banyak toh, Pak. Jadi kadang-kadang ada yang lagu sekali keluar besok nggak keluar lagi atau cuman kadang-kadang orangnya nyiptain sendiri, kliennya nyiptain sendiri ya. Kan nggak mungkin kita bawain lagi. Daripada ngafal, saya lebih milih untuk nulis sih. Oke, ini catat ya untuk yang mau sessionist, ngulik lagu dan dicatat. Nah, penting. Iya, dicatat. Terus apa lagi? Kalau katanya Pak Toto dulu, Pak Toto Afiat itu, dulu pernah ngomong dengan nulis lagu itu kamu tahu maksudnya lagunya gimana? Oh gitu. Yang ditulis apanya itu? Nulis chord dan bagannya. Kalau ditulis kita jadi tahu apanya lagunya maksud lagunya. Jadi kadang-kadang kalau kita baca dari tulisannya orang itu kan misal ini ngomong kalau misalnya dapat part langsung dibaca ya Pak ya, dapat part langsung dibaca. Itu kadang kita nggak tahu ngangkatnya di mana, turunnya di mana, gitu. Betul. Kalau kita ngulik sendiri itu kita tahu kapan ini harus turun, kapan ini harus diem, kapan ini harus naik, gitu kan kita lebih aware gitu. Artinya proses menulisnya ini ya yang penting ya. Betul. Mau tidak mau waktu nulis itu kita jadi menguasai lagunya gitu ya. Di samping untuk mengingat, di samping untuk tahu, bantu ngingat waktu main, tapi lebih penting lagi kita bisa tahu lagunya ya, alur lagunya ya. Oh, betul. Oke, itu bagus sekali. Iya. Jadi kalau saya kamu sekarang punya catatan lagu banyak ya, Ron? Iya, lumayan. Iya toh? Tapi dengan bahasa saya sendiri, jadi iya. Misalnya orang lain tidak bisa baca? Ya bisa lah, bisa. Bisa ya. Cuman ada bahasa-bahasa yang saya gunakan sendiri gitu. Misalnya contoh nih, kan ada lagu banyak kan Pak. Misalnya saya tulis gini, rhythm I wanna dance. Karena saya hafalnya rhythm I wanna dance. Jadi birama yang seperti itu. Rhythm pattern-nya ya. Lebih gampang untuk saya tulis
rhythm, I wanna dance. Itu saya langsung nyantol, oh mainnya seperti ini. Atau misalnya... Oh, jadi nggak nulis rhythm pattern seperti drum ya? Apa? Kalau ada juga, notasinya. ada case yang saya tulis rhythm apa namanya? Rhythm pattern-nya itu. Rhythm pattern. Tapi ada beberapa yang misalnya lebih rhythmnya enak nginget gitu ya. lebih srek, apa ya? Misalnya kayak rhythm separuh nafas nih. Nah, itu kan maksudnya kalau nulis itu nggak bisa bayangan kita kan nggak bisa Iya. gitu betul. Kan. Nah, ini penting juga nih poin ini. Kalau ditulis rhythm pattern-nya, kita baca, dapat pattern, tapi tidak dapat nuansanya. Ya. Benar. Tapi kalau kamu tahu ini seperti lagu itu, langsung dapat sama nuansanya ya. Benar. Oh. Jadi recall-nya itu lebih cepat. Iya. Kesimpulannya menurut saya gini. Nah, ini saya nangkep satu. Yang disebut rhythm pattern, itu dalam semua orang belajar musik, itu pattern, pola rhythm. Tapi lebih dari sekedar rhythm, itu ada nuance, ada groove, ya kan, ada kesan juga, interpretasi dan apresiasi. Nah, itu kayaknya lebih memperkaya, terutama untuk pemain bass kayaknya ya. Bass ini kan nggak cuman deng tak deng, bukan gitu, tapi dia harus ada taknya itu, deng tak deng, deng. Nah, itu membuat kita lebih groovy gitu ya. Wah, bagus. Ini penting ya untuk teman-teman yang belajar bass, ini nggak boleh egois dengan bassnya. Dengarkan nuansa ritmenya secara keseluruhan. Dan ini membuat bisa lebih, menurut Roni bisa membuat tahu alur lagunya. Lebih lengkap gitu ya kayaknya ya. Ini penting banget ini. Iya. Nah itu, terus ada yang lain Ron? Tips. Tips selain jadi sessionis. Selain udah ngulik lagunya nih. Yang kedua itu ini nggak harus sih, cuman kalau misalnya bisa itu lebih bagus lagi mainnya. Itu feel-nya. Jadi feel-nya. Iya. Jadi lagu ini feel-nya gimana sih? Maksudnya kepengen feel-nya ini sad, mellow, atau kepengen Broadway gitu. Kan itu apa ya? Attitude-nya itu harus keluar gitu di waktu main itu. Saya nggak ngerti itu caranya supaya gimana. Iya. Jadi gini. Dalam main musik itu kan banyak genre. Dan masing-masing itu punya nuansa berbeda-beda, yang dimana tidak hanya ngomong, oh ini pianonya, tapi seluruhnya termasuk bagian bass mainnya ini harus tahu. Ini main Broadway nih, gitu ya. Ini main dangdut misalnya. Nah, ini terus menurut kamu berarti harus tahu semua ya, harus belajar semua gitu ya? Iya Pak, penting itu. Nah, gimana caranya supaya bisa tahu semua? Dimainkan semua lagu gitu? Ya dengar banyak. Dengar banyak. At least dengar. Kalau secara nggak langsung nanti dengar, misalnya sering dengerin sehari-hari, sering dengerin Toto misalnya. Iya. Ntar lama-lama mau nggak mau nanti secara apa ya, alam bawah sadar itu nanti mainnya tiba-tiba kayak Mike Porcaro gitu jatuhnya. Iya. Itu anu sih. Ya meskipun kalau ngomong Mike Porcaro nggak terlalu teknik sebenarnya. Ngomonglah ini misalnya Marcus Miller, kita dengerin Marcus Miller 2 minggu misalnya kita dengerin Marcus Miller. Terus pegang bass. Itu pasti mau nggak mau itu kita tiba-tiba ngejarnya kayak kepengen main kayak Marcus Miller. Gimana caranya gitu. Ada dorongan yang kita kepingin seperti dia atau tanpa sadar jadi seperti dia. Minimal tanpa sadar kita punya patokan itu seperti itu ya. Iya betul. Nah kalau saya pernah punya pengalaman, saya nggak ngejar teknik, tapi nuansa. Nah itu tanpa sadar memang jadinya begitu. Jadi kalau bikin musik, saya dulu suka David Foster, denger banyak gitu. Kalau bikin terus nuansa jadi sebegitu. Jadi ada piano, ada rhythm percussion yang detail-detail gitu. Jadi kepingin gitu. Antara kita mengejar sebuah nuansa sama menyediakan diri untuk tanpa sadar dibentuk itu, jadi kita denger lagu supaya bentuk kita, atau kita mencari itu dulu mana. Jadi kita misalnya denger
Marcus Miller, denger terus atau kita denger aja semua dulu sampai kita dapat gitu. Ini aku suka baru dikejar. Itu enak mana? Dapat idealnya, idolanya. Dulu mana lah untuk kita belajar, teman-teman belajar di sessionis itu enak yang mana? Jadi dengerin Marcus Miller terus atau kita denger pokoknya bass semua komposisi yang based on bass gitu? Ada dua macam sih, ada dua macam orang kayaknya Pak. Yang satu itu orang yang mau dengar apa yang mereka mau dengar. Lebih luas ini ya. Dengar aja semua gitu ya? Enggak, orang dengar apa yang mau dia dengar. Jadi misalnya, aku pengen denger lagu pop, ya udah aku denger lagu pop. Aku nggak mau denger lagu jazz, aku nggak mau denger lagu rock misalnya. Itu orang jenis pertama. Yang kedua ini yang mau denger apa aja, tapi nggak semuanya disuka sih sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri sih, saya itu antara dua ini sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu, saya ini orangnya kalau udah suka ya yang didengerin itu terus. Jadi gitu. Iya, jadi untuk explore sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu bagus juga sih. Saya malah kalau misalnya itu harus dicekokin gitu, apa ya, harus disodorin gitu. Kalau ini loh dengerin. Jadi nguliknya itu kalau ada PR gitu ya? Ada PR? Ayo diulik gitu ya. Reference. Itu kalau dulu itu ini Kian Lee yang suka sering. Saya tahu Tower of Power, Marcus Miller, itu semuanya dari Kian Lee itu. Terus itu apa ya? Albumnya Kenny G dulu yang saya Kenny itu dulu. Kenny G yang live. Kenny G yang mana nih? Yang live pertama. Yang ada solo bassnya. Itu Midnight apa nih? Midnight Groove atau Midnight apa itu? Yang solo bassnya keren banget pokoknya waktu itu. Yang live ya? Yang live ya? Yang live. Ya. Waktu itu yang main bass pakai Kubiki kalau nggak salah itu bass keren banget. Namanya itu Phil Johnson pemain bassnya. Iya benar. Iya. Phil Johnson ya benar. Pemain drumnya Bruce Carter, gemuk. Iya gemuk hitam. Iya. Ya. Itu memang berkesan sekali itu. Live pertama yang zaman itu ya. Jadi dari situ saya mulai kebentuk ini kan, kebentuk style yang saya suka, style yang funky, style yang apa ya berarti ya, yang pokoknya saya suka musik yang funky waktu itu. Karena dulu Kian Lee yang disodorin ya itu ya Tower of Power, Marcus Miller, itu Midnight Motion, sama sempat disodorin John Patitucci kalau nggak salah. Cuman saya nggak terlalu suka. Ruwet ya, angel, rungokno angel ya. At the Corner of the World kalau nggak salah nama judul albumnya, Corner of the World atau apa gitu. Yang mana? Patitucci. Patitucci ya. Patitucci itu album pertamanya itu self-titled. Nah itu banyak slap. Jadi mainstreamnya nggak banyak. Album kedua On the Corner. Itu kalau nggak salah yang gambarnya biru. On the Corner. Benar, On the Corner. Yang album pertama bagus banget. Saya ingat waktu itu ada satu lagu yang main drum Vinny Colaiuta. Itu mukul salah loh. Soundnya jelek, tak tuh, tapi dibiarin. Jadi, nah itu berkesan ya untuk audio. Ini ternyata nggak harus diulang ya. Kalau udah dapet, ngapain harus diulang? Nah ini salah aneh. Itu maksudnya mainnya salah gitu Pak? Iya, misalkan harus dek tak jadi dek tok gitu loh. Biasanya kan diulang seperti itu. Tapi buat mereka dianggap ini live, ini grup mungkin ya. Human ya, lebih. Vini, yang main Vini, iya. Iya. Oh jadi nggak terlalu suka John Patitucci ya? Enggak. Atau di Electric Band? Di Electric Band dia lebih kelihatan elektriknya si Patitucci. At the Corner itu sama Cikorea Electric Band? Iya. Itu lebih bulat lagi. Waktu itu saya nggak terlalu suka musik yang bulat-bulat gitu Pak. Iya. Jadi cuman itu waktu itu sempat dipinjemin kasetnya The Best of GRP ya, yang ada Rio Fang sama apa sih? Yang albumnya covernya putih itu Pak. Oh iya. Itu enak-enak itu. Iya, itu yang saya dengerin cuma dua. Yang satunya Rio Fang, yang satunya apa sih? Night Rhythm. Oh, Lee Ratnur semua. Lee Ritenour bacanya ya. Iya, Lee Ritenour. Oh, jadi waktu itu
waktu itu saya Tapi itu Marcus Miller ya bassnya ya. Marcus Miller. Marcus Miller ya. Marcus Miller semua. Kalau Rio Fang Abraham Laboriel, betul ya? Marcus. Rio Fang Abraham. Hah? Oh, bukan Rio Marcus ya? Yang live-nya Abraham. Rio Fang. Yang di Rio Fang Marcus. Di album. Iya, kayaknya itu Marcus. Enggak. Rio Fang semua Abraham. Oh. Di album juga. Iya. Oh, kalau album yang Abraham itu festival, ya. Album yang festival itu Night Rhythm dan semua itu Marcus Miller. Ya. Ya maaf, saya orang yang suka bacain kredit title-nya. Jadi pengen tahu sing main sopo iki gitu ya. Jadi, iya. Jadi ya itu dari situ akhirnya saya kebentuknya terbentuknya adalah orang yang suka dengerin musik yang funky, yang nggak terlalu rumit, sampai akhirnya terpaksa waktu itu dengerin lagu-lagu yang ya agak menye-menye seperti Tonight I Celebrate My Love for You, lagu Wonderful Tonight. Itu tersiksa ya waktu itu ya? Ketika harus ke situ jadi tersiksa nggak? Banget. Awalnya banget. Jadi kayak waktu itu kan sebelum main session tuh saya main di gereja dulu. Gantiin Kian Lee dulu karena ya Kian Lee waktu itu udah pindah ke angkatan yang lebih tua. Jadi akhirnya yang lebih muda saya yang main. Saya ingat waktu itu pertama kali saya belajar lagu slow ya, lagu 8 beat itu. Saya tuh ngikutin terus nih kicknya, Pak. Jadi kan memang panduannya itu umumnya nih. Bass itu ngikutin chord sama ngikutin kick drum kan. Iya. Umumnya. Cuman ada beberapa case yang long note itu lebih enak. Long note itu lebih mantep gitu kayaknya. Jadi kayak note-nya dilepas. Iya, kayak full. Saya waktu itu ingat Kian ngomong, "Ojo, rapat-rapat, wis sing dawa-dawa enak ngene lho." Saya masih ingat jadi ketika kicknya jalan ritme, bassnya dilepas satu note. Bassnya tetap bundar gitu. Iya benar. Iya. Pelajaran yang tetap saya ingat sampai sekarang. Wah, jadi, luar biasa. Kian Lee luar biasa Kian Lee. Benar. Kalau nggak ada Kian Lee ini nggak ada saya sekarang ini. Oh iya, wah luar biasa. Jasanya besar banget ini. Terus iya. Wah luar biasa. Dari situ mulai agak terbuka. Jadi agak mau nggak mau dengerin gitu. Sampai akhirnya yang Toto yang dulu aku nggak suka, akhirnya karena waktu itu dapat job Rock Night kalau nggak salah. Waktu itu mainin lagunya Guns N' Roses. Pokoknya nggak saya banget ya, Guns N' Roses, Rush, terus pokoknya lagu rock semua itu. Lagu yang saya nggak suka, akhirnya sampai sekarang akhirnya jadi suka karena Waiting Tresno Jalanan Soko Kulino itu tadi Pak. Kalau diulang luar biasa. Lama-lama suka. Jadi memang jawabannya memang nggak apa-apa kalau misalnya kita dengerin apa yang kita suka aja nggak apa-apa sih. Cuman kalau memang kepengen lebih luas lagi ya memang harus dengerin yang lain. Wah, ini luar biasa ya. Sebuah perjalanan menjadi sessionis yang dari diri sendiri harus mengorbankan itu tapi akhirnya jadi suka dan bisa memainkan segala macam genre. Nah, ini karena waktunya juga nggak banyak, saya sekarang mau pindah ke ini. Roni ini sekarang kan Bagus Artis, endorsed by Bagus ya. Nah, mungkin bisa cerita juga, Pak. Karena masih demonstrator. Ya, sebentar lagi endorser lah. Amin. Jadi begini, pemain bass itu membutuhkan bass yang cocok untuk dia dimainkan. Nah, saya tahu enggak gampang menemukan bass itu, kecuali punya pengetahuan dan punya style ya. Benar. Kalau enggak kan main semua bass sama aja gitu. Nah, yang pertama sekarang kalau mau milih bass harus yang seperti apa, dan nanti baru apa di Bagus itu. Boleh disambung lah. Saya nyarinya seperti ini dan itu ada di Bagus, misalnya kan begitu ya. Oke. Ya, Pak. Jadi sepanjang kalau mau cari bass, sepanjang saya main apa yang diperhatikan? Yang saya cari dulu itu yang pertama playability. Playability-nya kalau misalnya udah enak. Playability. Ya. Itu yang gimana itu?
Biasanya sih lebih ke yang bisa neck dimainkan gitu ya. Necknya itu harus gimana gitu kalau saya itu Oh, ada apa ya? Ada standar tertentu lah. Necknya harus yang maksudnya gimana sih? tebelnya Terus neck gitu ya. radiusnya gimana? String spacingnya berapa? Itu kan Kalau pengaruh itu semua bukannya settingan, Ron? Kalau itu bukan Kalau string spacing settingannya? udah bawaan dari pabriknya, Pak. Oh String iya iya spacing iya itu iya. jarak antar senarnya itu. Kalau Iya settingan iya yang iya. itu ya, yang Yang dengan string fretnya gauge ya. namanya. Oh iya Betul. iya. Jadi Sama tiap satu bass itu lagi string bobot. spacing itu bisa beda ya, Ron? Setiap Bisa. bass itu bisa beda. Oh. Bisa. Dari Hmm. yang ukuran 16,5 mm sampai yang paling gede itu 20 mm itu punyanya John Patitucci itu paling gede. Yamaha-nya John Patitucci itu jarak antar Oh. senarnya itu 2 cm. Itu wis Kalau nggak jarinya masuk dowo-dowo akal. rasa ya. Iya Jarinya kan benar. panjang-panjang orang Khusus untuk Italia ya. benar. Kalau orang Oh. Asia kayaknya nggak nyampe deh Pak itu. Jadi kalau orang beli itu percuma sebenarnya. Nggak bisa main juga ya. Karena Iya, susah mainnya ya. kecuali memang posturnya bisa ya. Jarinya Kalau panjang-panjang. jarinya panjang-panjang benar. Kalau Oh, jarinya beda pendek-pendek, ternyata ya. kalau kayak saya gini ya nggak bisa kayaknya. Itu. Masalahnya kan dia 6 senar ya. 6 senar, terus kalau yang umum kan 6 senar jadi agak rapet ya. Jadi kalau benar. main agak sulit. Nah, dia karena jarinya panjang, punya keuntungan di situ, dia customize bikin jadi lebih jaraknya panjang-panjang gitu ya. Oh, oke. Wah, keren ini. Jadi selain playability, jadi dulu itu kan saya pakai bass itu dari yang zaman bass murah sampai bass custom sampai bass apa aja lah. Iya, nggak apa aja juga sih. Maksudnya ya Pernah rate-nya punya apa aja, Ron? Pernah punya merek apa aja sehingga kamu bisa membandingkan dengan yang pernah lain? punya yang Fender pertama punya? itu OLP ya. Fender OLP, punya. ya. Ya, Fender pernah punya, Korg pernah punya, Ibanez pernah punya, JNL pernah punya. Dulu beli di Pak JNL Erwin. pernah punya. JNL. Oh ya, lupa. Terus Jun, Tiun ya punya. Jun. Nah, itu Jun saya beli dari kamu itu. Iya benar. Kramer dulu pernah punya. Pak. Oh, Kramer untuk rock gitu ya? Iya, yang Kramer kepalanya Jackson. Iya. Iya. Ya, oke. Selain playability, jadi anunya Jadi neck-nya intinya enak, kalau apalagi? playability udah enak, itu pikiran saya dulu itu ya berarti tinggal ngobrak-abrik apa yang di dalam untuk soundnya ya. Oh, Cuman okay. yang kalau sound normalnya yang dikejar kalau saya sound itu berarti ini sih apa sepanjang saya bisa menyuarakan semua artikulasi yang saya inginkan berarti bass itu bagus gitu. Misalnya saya pengen sound kayak Nathan East misalnya. Iya. Kalau misalnya sound itu kekejar di bass itu ya dari Nathan East sampai ke Marcus Miller semuanya kekejar. Itu saya cocok berarti bassnya. Emang ada yang gitu? Sebenarnya sih kalau memenuhi full kebutuhan yang misalnya kita contoh sound dari Marcus Miller ke Nathan East itu kan dua karakter yang sangat berbeda sekali ya. Kalau Yamaha dan Fender ya. Iya, kalau Marcus itu kan cenderung soundnya scoop banget ya. Hampir nggak ada mid-nya. Dan itu cuma bisa didapat di sound pickup single. Jadi kalau pickup humbucker nggak bisa. Jadi itu makanya saya ini akhirnya pakai bagus yang WL5 ini pickupnya single. Pickupnya single. Terus saya sukanya bagus ini, ya itu tadi semuanya playability yang saya inginkan itu semuanya ada. Jadi dari bobot yang nggak terlalu berat, material kayu yang bagus, produksi yang bagus juga. Terus soundnya juga bagus. Ron, mau tanya. Kamu untuk dipilih atau memilih bagus itu kamu coba dulu cocok baru oke? Atau ya karena ada kesempatan untuk ngetop, wah ini bisa endorse, kamu iya dulu baru kamu cari enaknya? Yang mana? Jadi dulu bagus ini sebenarnya Pak, awalnya dari saya disuruh demoin bass yang baru datang ini. Jadi waktu itu saya dikontak sama Martinus, bro, aku tolong iki tolong demo datang ke waktu itu ke Drum Minded, datang ke sini, demokan bass ini tak video. Gawe
untuk review. Waktu itu soalnya yang jualan bagus waktu itu belum ada di Indonesia. Akhirnya saya review lah bass itu. Bass itu saya review, terus saya tanya harganya. Kan itu looks-nya bagus, terus ya sound-nya juga waktu itu saya agak lumayan keblinger. Jadi baru tahu bagus ya waktu itu ya, Ron? Waktu itu. Oh. Jadi enak. Langsung tertarik kamu. Setelah kamu demo kan, loh kok enak gitu ya? Soundnya enak. Sampai akhirnya saya pulang itu saya mikir, saya itu waktu itu belum ditawari apa-apa. belum ditawari apa-apa. Terus mikir, kayak enak ya. Terus begitu akhirnya beberapa hari kemudian saya telepon Martinus. Aku mau lah satu itu. Akhirnya mau beli maksudnya? Iya, mau beli. Aku mau lah satu. Waktu itu beli yang Universe. Beli yang Universe tapi yang bass WL5 ini udah maksudnya udah diincar gitu. Maksudnya bass iki wapi bass iki wapi. Gitu. Cuma belum mampu gitu ya. Bener. Nah, ini bagus ini. Jadi, ini endorse yang jujur, artinya bukan ngecap gitu ya. Sudah beli dulu loh ini. Sudah beli satu, sudah suka baru di endorse. Wah, itu penting ini. Saya beli dulu yang Universe waktu itu, yang Cina. Di mana Cina itu, yang bikinan Cina itu harganya lebih murah jauh daripada yang Jepang. Tapi soundnya juga bagus, nggak kalah sama yang Jepang. Pick-up-nya tapi beda kan? Pick-up sama preamp-nya beda. Yeah. Oke. Sama grade kayunya juga beda, Pak. Cuman playability sama sound-nya itu udah bagus sih. Jadi ya itu waktu itu saya beli, terus akhirnya Martinus juga keterusan minta tolong saya untuk demoin beberapa alatnya, sampai akhirnya ditawarilah saya ini kita butuh demonstrator kayaknya di sini di Surabaya ini. Kebetulan kan mereka kantornya juga di sini. Jadi akhirnya saya ditawarin itu.